kayak ada yang ngajak main. Ngajak main. Jadi kayak bangunin gue, lu lagi tidur dibangunin, gue bangunin, Iya. main yuk. Iya. Kayak gitu. Nah, gue kayak gitu. Cuma yang bangunin gue bukan temen gue. Dan yang menurut gue jelasin ke temen gue itu adalah si cewek yang pakai kain itu. Oke guys, balik lagi bersama gua di Santiago di Seremboy New Capture. Dan kali ini kita di episode selanjutnya ya. Dan kali ini kita juga kedatangan salah satu narasumber juga, dan dia bakalan ceritain pengalaman horornya bersama gua di sini. Sebelumnya ini jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe ya. Dan terima kasih buat penonton-penonton di episode sebelumnya, apresiasinya sudah positif semua ya. Oke, nggak berlama-lama, kita akan langsung mendatangkan narasumber selanjutnya. Jangan kemana, tetap di Seremboy. Oke guys, ini dia janji gue yang tadi ya. Gue bakalan mendatangkan narasumber lagi dan dia akan menceritakan soal cerita horornya. Sumpah gue gak nahan banget buat ketawa karena dia orangnya kocak gitu. Langsung aja kita panggil, ini dia Bang Eri. Woi. Apa kabar? Eri Wiguna nih, demi Tuhan. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga sama teman lama gue yang udah hampir 10 tahun 10 tahun, lama banget. ketemu kayak gitu. Terakhir ketemu kerja bareng. Bisa di-spill nama Iya. perusahaannya. Enggak di-spill perusahaannya. Intinya kita ngumpulin aqua bareng. Sisa-sisa aqua kayak gitu. Ya, oke Bang Eri, terima kasih udah datang ke Seremboy. Dan ini gua juga pengen nampilin sedikit ya cuplikan yang lu sempat kirim gua nih lewat voice note ya. Mungkin kalian yang belum nonton atau belum lihat di IG kita Seremboy_official, ini gua spill dikit untuk cuplikannya. Jadi gue mau menyampaikan suatu kisah yang dimana ini tentang salah satu tempat wisata yang memang ada pantangannya, dan salah satu teman gue ini melanggar pantangan tersebut, yang dimana itu berakibat fatal untuk dia dan berdampak juga ke gue. Di sisi lain, dan ini juga mengungkap salah satu atau siapa orang yang bukan orang tapi lebih ke makhluk yang selama ini ngejagain gue. Oke guys, jadi di sini dia akan menceritakan, Bang Eri ya, akan menceritakan soal pengalaman Bang Eri yang tadi udah sempet gue share dikit, gue spill dikit cuplikannya. Jadi gimana Bang Eri? Coba diceritain dari awal sampai akhir. Ya, jadi sebenarnya sih dia ngalamin apa ya? Yang ngalamin kisah ini sebenarnya teman gue. Oke. Dan kebetulan gue ada di posisi dekatnya dia, jadi gue bisa ngeliat apa yang dia alamin, apa yang dia rasain. Walaupun gue nggak bisa ngerasain, tapi gue bisa ngeliat apa yang dia alamin gitu kan. Nah, jadi beberapa bulan terakhir kan gue sempat tinggal di Banten. Oke. Ya kan, tinggal di Banten. Di situ ada satu, dan ini pun baru ketahuan beberapa bulan terakhir, itu nama wilayahnya Gantarawang. Nah, itu Gantarawang adalah perbatasan dari arah Rangkas Bitung ke arah Serang. Ini perbatasan kayak gitu. Dan ini cerita karena lu yang tag gua. Ini nggak ada gua pernah cerita sama siapapun. Wah, Karena berarti ini first ya. karena ini memang menurut gue sih ya udahlah, ini nggak perlu diceritain ke siapa sebenarnya. Nah ini Cuma berarti semuanya bakal tahu. Jadi ini jadi pelajaran sebenarnya juga kan. Oke. Jadi pelajaran termasuk buat diri gue sendiri. Jadi sekuat apapun orang, ketika lawan lu alam, lu nggak akan menang lah, bahasanya gitu ya. Oke, Kayak silakan gitu. Bang Eri, lanjut. Nah jadi gue ngekos di sana. Kosannya itu ya kosan berjejer lah bahasanya kan, kosan berjejer.
posisinya saat itu memang gue gak balik ke Jakarta, nggak pulang, bahasanya kayak cuma libur cuma sehari, gue capek lah buat balik. Jadi tetap tuh gue menginap di kosan itu. Diajaklah buat ayolah coba kita main ke wilayah-wilayah yang ada di situ liburan. Nah, pilihannya kan cuma dua tuh, daerah sana pegunungan atau Curug. Iya. Air terjun gak gede-gede banget, Curug intinya. Jemput lagi temen gue satu, jemput di beda kosan. Nah gue pergi sama teman kosan gue yang satu kosan sama gue. Oke. Satu kosan tetanggaan lah, biar aja ayo main lah ke Curug. Akhirnya gue pilihan gue ke Curug, gue main ke Curug. Dia jemput temannya satu lagi. Nah teman gue yang satu lagi ini warga lokal. Jadi gue sama teman gue tuh orang luar lah, bukan orang asli situ. Akhirnya jalan kita bareng ke Curug. Di Curug dibilang ramai, pada masanya tuh ramai katanya. Kata si warlock ini dulu ramai di sini. Beberapa tahun lalu lah, ada sekitar 4 atau 5 tahun lalu itu ramai. Cuman akhir-akhir ini sepi karena bukan pungli ya, tapi karena fasilitasnya tidak memadai lah, kayak gitu. Fasilitasnya nggak memadai. Nah dari awal jalan ini nih kayak udah dikasih peringatan alam nih kita semua nih. Jadi kita kan motoran awal jalan itu udah gak enak, mendung. Lu mau main ke Curug posisi mendung tuh gak enak banget. Posisi udah mendung, kita kan mikir kayak wah hujan nih. Tapi kan tujuan kita kesana mau main ke Curug nih. Basah-basah juga ujungnya udah babat aja. Sikat tuh jalan dari yang namanya daerah ya, dari jalanan aspal lama-lama ke tanah merah. Dari aspal ke tanah merah tuh udah nggak oke lah pokoknya di jalanan. Ditambah posisi gerimis, nggak hujan tapi gerimis yang dimana motor tadinya rapi pasti belok lah kayak gitu kan. Dari awal aja tuh kayak kita udah mikir wah ini berarti dilanjutin nih. Gue mikir gimana baliknya kan, jalannya aja udah begini gimana baliknya gitu kan. Dan di sana tuh namanya masih daerah ya, jadi posisi rumah tuh masih jauh-jauh. Dari satu lu jalan berapa ratus meter baru ketemu lagi satu kayak gitu kan. Jadi gue mikirnya kalau ada apa-apa nih jauh nih, minta tolongnya gitu kan, entah itu ban bocor atau gimana kan. Tapi ya udahlah karena masih siang, saat itu masih jam 2 ya gue pikir ya udahlah coba jalan lagi deh. Kalau dari maps itu 30 menit lagi nyampe. Posisi gue di jalan Tanah Merah itu ya kan masih sore, masih siang lah maksud gue, masih siang nggak sore banget. Jalan akhirnya mulainya sampai itu cuman kena bayar retribusi, seingat gue itu cuman 10.000 satu orang. Jadi buat masuk sama parkir sama boleh kayak tenda gitulah, kayak ruang ganti pakaian. Jalan trekking dari tempat parkir motor, tukang parkir itu sampai ke Curug itu nggak jauh, sekitar 20 menit. Cuman jalannya memang tanah merah, jadi kiri kanan masih semak-semak lah, pohon. Ketata jalannya, udah dibukain jalur lah ini buat jalan kaki gitu kan, ke jalur. Nah pada sampai Curug itu enak, suasananya adem, dan posisinya saat itu cuma ada 4 orang. Sebelum gue datang ada 4 orang nih, pasangan, cewek 2 cowok 2. Posisi datang cuma mereka nggak nyebur ya, mereka tuh kayak nongkrong di batu-batuan aja. Posisinya emang gue mau berenang tapi sedengkul aja, paham kan lu? Berenang tapi sedengkul aja tuh, nggak mau ikutan lebur gitu, gue nggak mau. Jadi gue cuma sedengkul aja. Nah sebelum gue nyebur tuh masih enak coy, masih kayak wah suasananya enak nih. Sahdu lah bahasa gitu kan, gerimis kecil, air terjun, Curug, sejuk lagi kan. Gue bilang wah enak di sini aja. Gue cuma main celup kaki doang tuh. 2 temen gue, yang satu warlock, yang satu pendatang, bahasa gue gitu ya. Yang satu warlock, satu pendatang, nyebur berdua, bener-bener nyebur. Cuman mereka ngebatasin diri. Gue selalu bilang kayaknya jangan sampai ada ke Curug, karena gue punya pengalaman SD. Waktu gue SD, temen lu tahu pintu air nggak? Pintu air itu yang air terjun gitu. Iya kan?
posisinya itu waktu SD temen gue tuh lagi dikuras tuh, pintu airnya lagi ditutup lah. Tapi kan lubang itunya masih ada tuh. Nah temen gue pernah di situ nyebur, tenggelam, karena kita nggak tahu dasarnya gimana. Kayak gitu. Nah gue bilang tuh, gue takutnya kayak gitu juga kan. Gue mikir jangan sampai ke sana, kita nggak tahu tuh dalam apa aja. Nah yang pendatang ini merasa, oh ini aja cuma sedengkul kayak gitu kan. Iya. Ini aja cuma sedengkul. Nah terus yang warok juga tenang aman. Dia selalu bilang aman tuh, tenang aman. Gue dalam hati sempat bercanda, dalam hati tapi ngomongnya, ntar banjir bandang mampus lu berdua. Gue mikir di situ. Gue kan kalau ngomong suka gitu kan. Iya gue kan kalau ngomong suka gitu kan. Lu banjir bandang mampus lu berdua. Tapi dalam hati gue nggak gitu. Iya. Gue bilang alhamdulillah gue selalu lihat tempat. Walaupun gue orangnya konyol, songkral, tapi gue lihat tempat kadang kayak gitu ya. Masih tuh akhirnya kejadian karena yang pendatang ini, dia masalahnya dia dari Jawa Tengah. Iya. Si pendatang ini kayak ngerasa, coba gue pengen ketiban airnya gitu kan. Dari dasar, kalau dari tempat gue duduk ya, yang mainin air ke kaki doang tuh, main air pakai kaki itu kelihatan coy dasarnya, bening airnya, kelihatan dasarnya. Tapi kesana, gue nggak tahu itu dalam apa enggak. Nah akhirnya dia jalan sendiri. Karena temen gue yang warlock pun dikasih tahu, lu jangan sendirian di sono, keseret lu digituin. Keseret maksudnya, iya keseret lu takutnya, ya kan kita nggak tahu di sana ada apa kan. Posisi gue cuma meleng ngeliatin tuh orang yang lagi pacaran. Gue cuma ngeliatin itu lah. Jadi dia orang ada pacaran kan, tadi gue bilang ada 4 orang, pasangan nih dua-dua lagi pacaran. Gue lagi meleng ke mereka lah. Gue nggak tahu nih temen gue yang warlock lagi ngapain juga. Cuman temen gue yang pendatangnya yang dari Jawa ini tangannya udah begini. Orangnya nggak ada. Gimana? Tangannya udah begini. Iya. Ini air nih, tangannya udah begini. Orangnya udah nggak ada. Paham nggak lo maksud gue? Orangnya tenggelam gitu. Tenggelam. Tapi tangannya begini. ada. Untungnya tangannya ada. Akhirnya gue yang lihat pertama karena posisi gue masih di atas tuh, masih main air. Itu tenggelam beneran apa kagak? Iya. Gue cuma nanya gitu, itu tenggelam beneran apa enggak? Karena kan dia bilang tadi sedengkul. Tiba-tiba tinggal tangan doang. Yang warlock ini ngejar, dia tarik, nggak bisa. Kayak kepleset mulu, dia tarik kepleset. Akhirnya gue coba nyebur tuh, posisi gue masih sepinggang. Iya. Dia narik yang ini, gue narik warlock narik yang orang Jawa, gue narik yang warlock. Tarik-tarikan tuh. Sampai yang pacaran ini pun cowok-cowoknya pada ikutan turun. Yang lu liatin itu. Iya, masalah itu. Akhirnya bantuin. Dia bilang, bang, temennya kenapa bang? Kayak gitu. Nah, tarik, alhamdulillah selamat. Tarik tuh, dia cuma bilang, gue kayak kesedot. Jadi di dalam itu kayak ada apa? Ya kita nggak tahu ya. Mungkin ada pusaran air apa gimana di dalam atau ada aliran lainnya. Gue masih mikirnya logis. Rasional aja, mungkin ada saluran air di bawah dan lu tarik tuh saluran air itu kayak gitu kan. Itu sih, nah itu yang pertama. Cuman bahasanya dia adalah kayak ada jurang. Bahasanya dia kita masih pakai logika lah. Kayak ada jurang, oke? Jadi pas lu jalan, tahu ini kayak ini jurang nih, lu jalan langsung nyemplung. Nah kita mikir situ. Cuman pas ditarik itu kayak bukan lu lagi di jurang, kayak tarik tambang. Oh iya. Nah logikanya kalau lu nyebur tangan lu tarik angkat kan. Iya. Ini gue berapa orang coy baru bisa narik. Iya. Kayak kan logikanya gitu. Kayak gitu. Dia sendiri dia nang di ketelak ini itu udah bahasa dia itu udah pal-palan. Pal-palan tuh kayak ya udahlah gue terbit di mana pun ya udahlah gue udah pasrah lah bahasa dia. Kayak gitu. Nah itu menurut gue itu peringatan yang beberapa kali lah kayak gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat udahlah kita selesai tuh mandi di curug itu. Arah balik kakinya dia kan keluka tuh yang kecebur tuh, kecelam. Gue sebut aja lah si Jawa. Si Jawa tuh kecelum kan, kakinya luka karena kena batu-batu. Dia ke arah
parkiran motor jalan paling terakhir. Kata dia dia ngalamin yang aneh kata dia. Tapi menurut gue dan teman-teman gue yang lain normal. Jalannya dia normal. Nah, jadi posisinya kita jalan berbaris terus, sama yang pasang-pasang itu akhirnya ikut gue balik juga karena udah nggak nyaman tuh tempat. Akhirnya balik juga lah mereka. Jalan posisi yang si Jawa ini terakhir, ternyata dia beberapa kali jatuh di barisan belakang. Jatuh kepleset lagi jalan si Jawa yang tenggelam. Iya, yang kayak gini tadi. Iya. Iya. Jalan kepleset. Bangun. Nggak lama kepleset lagi. Kayak gitu. Nah, sampai dia 3 atau 4 kali lah pokoknya kepleset. Itu di depan di samping dia itu ada kayak lu pernah lihat orang pakai kain doang nggak? Belum lagi. Mbak lah, cewek pakai kain doang tuh. Oke, tukang jamu gitu. Oh iya, kayak orang mandi di sungai. Orang zaman dulu mandi di sungai. Oke, I see. Kayak gitu. Nah, ya. Di samping dia tuh bukan di samping banget ya, tapi kayak rada jauh dari dia, ada kurang lebih 2 meteran. Itu ada dia ngeliatin, cuma ngeliatin gitu doang. Enggak itu menurut si Jawa ini. Oh iya. Dia pas jatuh ke 3 atau 4 kali itu, pas dia nengok ada si cewek itu. Sempat kaget kan, loh kok ada orang ini gitu kan. Dia kita masih berpikir logis, mungkin orang lokal mau mandi kayak gitu kan. Ya udahlah. Nah, pokoknya dia jatuh beberapa kali sampai akhirnya dia kesel nih sama kita semua. Ya bahasa anak-anak inilah kayak, oh brengsek lu, gue jatuh gue nolongin. Lalu kapan jatuhnya? Iya. Ada tuh gue 3 kali apa 4 kali jatuh kata dia kan. Nah terus karena gue rasa posisi itu udah aman, baru gue ledekin. Lu udah kayak bocah aja jatuh mulu lu, gue gituin. Udah bahasa gue lah. Ternyata nggak sampai situ coy. Nggak sampai situ. Nah baliklah kita ke kosan masing-masing. Berhubung gue tahu dia habis nyelam nih, kayak gue tahu dia demam kan karena kakinya luka kan. Gue nginep di kosan dia. Nih dia kalau di gue ngalamin sendiri. Kalau gue tuh pada saat gue tidur malamnya, udah balik ke kosan, gue tidur malamnya, itu kayak ada yang ngajak main. Jadi kayak bangunin gue, lu lagi tidur dibangunin, bangun iya, main yuk. Iya. Kayak gitu. Nah, gue kayak gitu. Cuma yang bangunin gue bukan temen gue. Dan yang menurut gue jelasin ke temen gue itu adalah si cewek yang pakai kain itu. Kayak gitu kan. Oh, lu diajak main apa? Itu. Pokoknya gue lagi tidur, dibangunin. Iya. Ya bahasa sana lah kayak Kang gitu lah. Iya. Bangun. Pakai bahasa Dia pakai bahasa dia. Kang bangun. Gue nanya, lu siapa? Pakai bahasa gue. Tunggu, gue potong. Berarti lu ngeliat sosoknya? Ngeliat. Lu siapa? Karena kan gue berpikir itu mimpi. Ah iya. Iya kan? Oh, kira itu mimpi. Iya. Lu siapa? Gue gituin. Dia jelasin, nama saya Putri. Oh Putri. Iya, mau main nggak? Nah di situ gue udah bingung tuh. Ini nyata nggak? Nah, yang makin bikin gue bingung, dia tuh kayak jalan cepet. Paham nggak lu? Jalan cepet. Iya kayak naik skater. Iya, jalan cepet. Nggak lama balik lagi. Karena gue pikir kayak, anjir tinggalin gue. Katanya ajak main bareng. Nah, di dalam mimpi gue tidur. Paham kan lu? Posisi gue tidur, gue mimpi dibangunin buat diajak main. Tapi di mimpi itu gue tidur lagi. Oh, paham kan? Iya paham. Di Jadi mimpi gini, itu gue tidur lagi. coba gua nalar dulu. Jadi lu lagi tidur, lu dibangunin sama mbak-mbak itu. Iya. Tapi di mimpi lu lagi tidur lagi. Betul. Realnya lu main sama dia? Kagak. Nah terus? Realnya adalah yang kedua, ini kan tadi gue tidur. Gue mimpi dibangunin sama si mbak itu. Iya, lu mimpi nih. Pada saat si cewek itu pergi, di dalam mimpi gue kayak, adalah lu pergi, gue tidur lagi. Kenyataannya adalah dia ada. Ini beneran ada. Gue lagi tidur dibangunin lagi. Kang bangun bahasanya. Kang bangun, gue belum melek.
gue masih denger masih nalar tuh suara. Kayak gue kenal nih suara. Lu tau gue melek dia ada di mana? Nih ini posisi muka gue ya. Ini posisi muka gue nih. Tidur. Nih anggap ini pala gue. Iya. Ini pala gue, ini badan gue ya. Ini kaki, ini pala, ini kaki. Posisi dia, ini pala dia ya. Begini. Jadi ngadepin begitu. Wah. Gue loncat coy. Wah, gitu sih. Loncat. Serem boy sih itu. Bener, gue loncat di situ. Lu bayangin gue, ya bukannya gue sombong ya, gue tipe orang yang gak pernah takut apapun. Saat itu gue loncat. Gue loncat, gue langsung bilang ya bahasa gue lah. Iyalah lu nggak takut apa-apa. Ya kan, ya sama itu nggak takut. bahasa gue tuh langsung bilang kayak, wah anjir, siapa gitu. Iya. Tapi ketawa, lari ke atas. Paham gak lu? Lari ke atas nembus. Sorry gue potong ya. Berarti ini pala lu nih, ya kan? Ini pala lu. Nah ini tiba-tiba dia di sini lu nih. Iya. Kayak lu lagi tidur, nih tidur, nih muka lu nih ya, nih muka lu gue begini. Iya kaget lah. Gue loncat coy gue loncat, dia lari ke atas, nembus, Langsung hilang, ketawa nembus, bilang wah anjing. Gue udah sumpah saat itu gue gak tidur, gue mutusin buat gak tidur. Masih sore coy, menurut gue masih sore ya, 1:30 tuh masih sore menurut gue. Kecuali udah jam 3. Iyalah jam masih belum malam itu. Menurut gue 1:30 tuh masih sore. Gue bilang, oh brengsek, temen gue udah tidur. Cuman anehnya tidurnya dia gak bergerak. Kayak orang mati. Lebih tepatnya kayak kaku. Gak mati, Nge-freeze masih napas, cuman kaku. Iya tahu. Dia kaku. Pas bangun besokannya ya. Nah itu tuh kejadian saat malam itu lah. Nah itu gue ngalamin tuh kayak gue belum cerita ke dia. Paginya dia bangun baru gue cerita. Gue cerita, ternyata dia lebih parah dari gue, coy. Dia lebih parah dari gue. Gue bilang, gue kemarin digodain. Kosan lu ada penunggunya, gue gituin. Kosan lu ada setannya, gue gitu. Bahasa gue gitu lah. Kayak gimana lu? Gue selama ini di sini nggak, kata dia. Gue ceritain tuh, gue begini, sosoknya begini. Dia bilang, itu mah yang gue jatuh ketemu. Gak ada yang temen lu jawab. Iya. Oh. Wah, lu diikutin. Langsung gue nembakin kan, lu diikutin, cuman gue yang kena, brengsek lu gituin. Iya kan? Lu yang diikutin, gue yang kena, brengsek lu. Nah, cuman nggak menurut gue sih nggak jahat, iseng, lebih ke iseng, usil lah, ngajak main soalnya. Ya kalau buat takaran usia masih muda coy. Seumuran. Ini prediksi gue ya. Umur dia itu kalau nggak 22, 23. Oh masih mbak gitu ya? Masih ibaratnya cewek belum nikah lah. Iya. Kayak gitu. Makanya iseng kayak ngajak main gitu-gitulah. Kalau gue yakin mungkin bisa jadi gue dibawa, mana tahu. Kalau gue yakin kayak gitu. Nah, cuman sama gue sih nggak ekstrim ya. Nah, sama dia ekstrim. Pas dia bangun dia menegaskan itu sosok yang sama. Dia juga cerita tuh ternyata malam itu dia lebih kayak diancam. Kayak, nah ternyata lebih kayak diancam, lebih ke kayak dia lagi tidur kayak keinjek sama si cewek itu, kayak lu lagi tidur, iya bening, ini lu tidur badan lu diloncat-loncatin gitu. Wah, nah itu yang dialami si Jawa itu, si Jawa itu, makanya pas bangun kayak lemes gitu-gitulah. Nah dia cerita tuh, tapi ceritanya pagi, cuman setelah dia ngomong cerita-cerita itu ada yang aneh sama dia, kayak orang linglung. Paham nggak lu? Lupa ingatan. Kayak, ini gue naruh ini di mana ya? Oh ini gimana ya? Kayak orang bingung, gimana sih orang bingung kayak gitu. Nah ternyata dia sempat yang pagi itu dia cerita dia kencing di situ, di curug itu. Wah dia kencing di situ. Wah. Udah salah itu. Oh bentar, mungkin gini dia lagi berenang. Sekalian aja. Iya. Sekalian. Karena gue juga kalau berenang begitu. Sekalian. Iya. Maksud gue lihat tempat juga coy. Lu ada temen lu nih warlock nih berenang juga. Ya gue pertama dengan kaki doang. Oh iya. Dari situ mulanya. Mungkin bisa jadi udah ada yang biasa kayak gitu tapi permisi. Bisa jadi.
mungkin si yang tenung ini kayak lu main ngebuang aja lu, gua permisi kagak apa kagak gitu. Nah bisa jadi kayak gitu. Cuman faktor utamanya menurut kesimpulan gua di situ. Menurut kesimpulan gua faktor utamanya. Nah lanjut ya, nih gua lanjutin. Posisinya saat itu gua memang beli makan, sarapan lah. Kan dia tingkat nih kosan gua tingkat. Gua beli makan nih keluar. Gua balik, dia ada di balkon. Balkon tuh kosan, ada jalan sedikit. Nah dia duduk di situ. Kalau ke bawah, lu bawa ke gua nih langsung 2 tingkat. Kalau ke samping, ke genteng orang, genteng rumah orang kan, rumah orang tuh nggak tingkat tuh, gentengnya. Dia duduk di pas bawahnya genteng. Gue tanya, lu ngapain duduk situ? Panas, lu gituin. Dalam aja nih, gue makan aja dalam. Oh iya bentar lagi lah, ini megang handphone. Gua jalan 3 langkah ke depan. Gue inget banget 3 atau 4 langkah gitu. Pokoknya nggak jauh lah, jalan cuma gitu. Abis ngomong gitu, bunyi itu di atas. Buk. Kedebuk kayak orang jatuh. Dia yang jatuh. Siapa? Si Jawa. Oh si Jawa. Jatuh ke genteng rumah orang. Kan dia lagi duduk di balkon. Iya. Jatuh. Buk, ke genteng rumah orang. Gue mundur lagi, si Jawa udah nggak ada nih. Gue nengok samping, jatuh dia. Gue tanya, kan lu jatuh? Gue gituin tuh. Bukan masalah jatuh atau gentengnya ya. Gue mikir kayak, iya untung lu jatuh situ. Cuma jatuh santai. Kayak lu duduk di meja jatuh ke bawah. Gimana kalau lu duduk di pas di atas gue nih? Lu jatuh santai coy. Wah gila, berasa sih itu. Iya kan, dia emang udah dicat berarti nih. Gue tanya, lu bisa jatuh? Iya gue lagi main handphone. Cuma depan gue ada si mbak itu, gue kaget kata dia jatuh. Oh dia juga Iya, dia masih diikutin sampai detik itu. Dia masih diikutin sampai detik itu tuh coy. Nah dia jatuh. Yang lebih yang lebih ininya lagi sih ya, akhirnya gue nyari tahu wilayahnya, wilayah Curug itulah. Gue nyari tahu karena penasaran sekarang kok bisa sih masih ada begituan. Gue mikir gitu kan, gue nyari ternyata Gantarawang itu memang tempat sakral coy. di Curug di wilayah tersebut. Gantarawang itu adalah tempat kayak ngumpulnya makhluk-makhluk lain di situ. Nah, buat sampai ke titik terkumpulan itu ngelewatin curug itu. Kayak gitu, itu ngelewatin curug itu. Akhirnya dia diobatin lah, dibersihin. Akhirnya dibersihin segala macam. Nah, si yang warlock ini memang nggak tahu menahu sih sebenarnya. Dia juga gua kabarin, dia datang buat nih orang udah aneh nih. Maksud gua ini si Jawa udah aneh nih, biasa ceria tiba-tiba burung jadi bingung kan, aneh kan. Nah kita bawa dia ke tempat yang memang bisa ngebersihin dia lah, kayak gitu kan, orang pintar bahasa kita. Nah di orang pintarnya kebuka tuh semuanya tuh, akhirnya dalam arti kebuka semuanya tuh ternyata dia memang pertama mungkin buang air kecil sembarangan pertama. Nah terus yang dia jatuh, kenapa jatuh terus-terusan itu kayak mengumpat, tahu nggak lu ngumpat? Pas jatuh pertama nih juga, oh monyet lu gitu. Tapi bahasanya itu bukan ke orang, lebih kenantangin yang di situ kayak sliding aja gue bakal bisa ngindar, jatuh kedua kalinya. Nantangin Iya, lebih kayak ngajak berantem. Nah akhirnya itu alasan kenapa dia ditampilin kayak gue nih yang nyelengkat lu, si cewek itu kan kayak gitu, gue nih yang nyelengkat lu kayak gitu. Nah jadi yang anehnya, yang menurut gue sih ya, yang anehnya adalah ternyata dia bukan setan coy, tapi jin. Si orang pintar ini ngasih tahu ini mah jin. Sebenarnya dia tidak mengganggu, cuman lu kayak berusaha ngadu ilmu sama dia. Ngadu ilmu itu dalam arti gini, dia membacaan baca Al-Quran lah, ayat-ayat Al-Quran itu. Si perempuan ini nih, si makhluk ini lebih apa dari dia. Lu mau baca surat apa? Ditantangin coy. Dia lebih apa? Pusing. Dulu ini kali ya, bermati kali. Lebih apa dari dia. Nah, terus ditanyain kan tuh kayak udahlah mendingan
kalau memang kita salah akui salah, nggak usah salah nantang kata si orang pintar, disembunyiin dan minta maaf. Orang yang minta maaf orang pintarnya malah Orang pintarnya minta maaf. Jadi kayak gue nyembuhin lu, tapi dia ngomong sama sisi lain lu nih, saya minta maaf gini gitu. itu yang minta maafnya secara Si sadar. orang pintarnya, Pintarnya. lu nya mah gue anggap lu si Jawa ya, Iya. lu nya mah cuma nunduk doang, tapi yang minta maafnya si orang pintar itu. Kalau si Mbak itu Si Mbak itu mungkin ya, si Iya. Mbak itu karena dia minta maaf karena ini bukan orang sini, dia nggak tahu begini kayak gitu. Nah, dan di si Mbaknya ini mungkin ngasih nasihat juga kali ya, kayak ke si orang pintar itu kayak masih bagus ketemunya gua, bukan yang lain kayak gitu. Karena kalau yang lain bisa jadi lebih parah, bisa jadi mungkin lebih ke ya minimal bener-bener lu dihilangkan di situ lah kayak gitu. Karena memang kejadiannya itu usut wilayah situ tuh pernah ada bukan perguruan ya, kayak pesantren lah, bahasa gue sekarang pesantren ya, pesantren tapi ngajar silat juga. Di sana kan terkenal tuh silat, ngajar silat juga. Jadi di dalam silat itu ada kayak lu harus ada ngaji juga, kayak isi tenaga dalam. Iya. Kayak gitu, isi tenaga dalam. Ini gue diinfoin sama si orang pintar itu ya, wilayah itu pernah kayak gitu. Nah si cewek ini belajar ilmu yang di luar si gurunya kasih. Yang Mbak itu. Iya, si gurunya kasih, tapi tujuannya baik. Tujuannya baik kayak gue buat menangkal ini gue harus belajar ini, buat menangkal ini gue harus belajar ini. Tapi sama si gurunya ini ternyata nggak boleh, itu sesat bahasanya gitulah. Itu sesat, akhirnya dia tetap melakukan cara yang nggak benar sampai akhirnya dia salah jalan, dan karena tidak sanggup dengan ilmu yang dia punya, dia tewas. Si Mbak ini ya, si cewek ini lah pokoknya dia tewas. Nah dalam wafatnya dia itu ternyata memang tidak diketemukan jasadnya. Dia mungkin cerita ya, nggak ditemukan jasadnya, makanya mungkin dia nggak ganggu, dia memang nggak ganggu, lebih ke orang baik lah bahasa kita. Waktu hidupnya juga orang baik, cuman ya kitanya aja yang sok nantang gitu kan, bahasanya gitulah. Si orang pintar ini akhirnya ya udah di situ dia obatin lah, bahasa diobatin. Berhubung gue kena efeknya gue juga diobatin. Nah terus gue ditanya nih sama si orang pintar, kamu diajak main ya? Bener kan emang? Iya, kamu diajak main ya? Gue bilang iya pak, waktu itu emang pas dia ngajak main tapi kayaknya posisinya lagi mimpi. Enggak, itu emang beneran ternyata. Itu nggak mimpi. Enggak, itu emang beneran. Dan tapi emang gue nya nggak sadar. Kayak gitu, kayak lu tidur tapi bangun dengan mata tertutup. Oh iya. Pernah nggak lu ngeliat orang mimpi sambil jalan kayak gitu? Kalau dibilang mimpi, iya, mimpi sambil jalan pernah. iya, nah ternyata yang itu yang gue alamin. Si orang pintar itu realnya emang bener diajak main. Iya, emang bener diajak main. Jadi menurut gue mimpi, tapi kalau orang lain lihat itu gue beneran berdiri duduk. Tapi nggak ada yang lihat saat itu. Posisi itu saat itu nggak ada yang lihat. Kayak gitu. Nah, si orang pintar itu jelasin memang kenapa dia lebih kayak ke, kalau sama gue kan lebih ke baik ya, ngajak main, bercanda lah bahasa dia, ngajak bercanda. Karena dari situ gue tahu gue punya, bukan punya ya, ada yang jagain. Gue dia ngejagain ternyata. Dianya juga. Jadi dia juga ngerasa kayak ya. mungkin kayak ngapain lu gangguin ini gue gitu. Nah usut si orang itu juga nanya ke gue, kamu ngapain manggil yang seperti itu ke guanya nih? Gue bilang saya nggak pernah pak pakai begitu, nggak pernah nanam begitu atau minta yang seperti itu buat diri gue. Dia gue mah lillahi ta'ala. Maksud gue tuh kalau emang jatuh dari motor ya jatuh gitu kan, kalau nggak berdarah luka-luka meninggal gitu kan paling kan. Tapi ternyata beda. Gue pun baru tahu setelah si orang pintar itu ngasih tahu gue gitu, ini mah turunan, kata dia, turunan dari garis keturunan gue sendiri lah. Kayak gitu, ini mah masih keluarga bahasa dia. Ini jagain. Nah si ini nih si
si wanita ini seneng ngajak main. Sebenarnya mungkin ngajak main yang ngajakin gue, berhubung nempel sama gue, dia ngajak mainnya gue kayak gitu. Nah dari situ gue juga tahu ternyata. Nah sejak saat itu bukannya apa ya, gue jadi berpikir bahwa selama ini yang gue alamin ternyata memang gue dijagain coy selama ini. Nah karena beberapa tahun sebelumnya lah, jauh lah pokoknya lah. Nah itu kayak gue pernah kesurupan, tapi gue bisa nyembuhin diri sendiri coy. Gimana maksudnya? Lu kesurupan, tapi setannya pergi sendiri. Kayak gitu. Nah itu gue ngalamin. Gue kesurupan. Jadi lu tanpa panggil orang pintar pun, Orang pinternya belum datang, tapi udah pergi setannya. Kayak gitu. Jadi gue punya keberanian ternyata dari si yang jagain gue. Gue punya keberanian dari si yang jagain gue. Jadi dalam arti itu gini ya, bukan buat sombong-sombongan sih sebenarnya, gue juga nggak tahu sebenarnya kan. Tapi pada saat gue kesurupan tuh, gue selalu bisa ngelihat kayak lu pernah pakai kacamata 3 dimensi nggak? iya, Lu bisa ngeliat orang, tapi lu ada di dalam robot itu. Iya. Nah, tuh gue mikir kayak, ini kan badan gue. Lu siapa nggak gerakin badan gue? Nah itu kayak gue lawan lah. Dalam arti gue lawan tuh kayak gue coba mukul dinding, gue coba nendang dinding, sembuh. Itu yang kejadian yang pertama. Yang kedua, ada makhluk ini di rumah gue. Cuman posisi gue saat itu masih sekolah. Ada makhluk itu ngegodain adik gue, yang cowok ya. Yang cowok mungkin kayak mau diajak main apa gimana, adik gue masih kecil saat itu. Itu gue nggak tahu, secara spontan aja dia gue tendang. Setan itu gue tendang, dan bisa gue tendang kena. Ini ada gak di sini? Seriusan? Enggak, itu posisinya kayak apa ya, kayak lagi tidur. Posisi gue kan sama dia gue tidur berjarak tuh, satu kamar gini. Kayak lu di situ, gue di sini. Gue bisa lihat lu bisa lihat gue kan. Nah, adik gue lagi tidur. Tapi kayak ada makhluk itu kayak apa ya, kayak jongkok depan dia. Gue bangun, gue tendang langsung spontan aja. Kayak gimana sih orang kaget? Gue bangun, langsung gue tendang, hilang. Kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya ya ada orang lagi jongkok aja gitu. Iya, hilang. Iya. Gitu. Cuman dia berbulu. Hah? Berbulu. Iya. Berbulu. Gue tendang, hilang. Sampai sekarang gue masih ngerasa bulunya halus coy. Soalnya pas gue tendang kan kena badan dia. Halus. Nah kayak gitu. Jadi keberanian itu ternyata timbul dari si yang ngejagain gue. Kayak gitu. Nah terakhir gue coba gue pengen kayak gue nggak mau nih punya bini sebenarnya. Karena yang gue tahu matinya susah. yang gue tahu matinya susah. Kayak gitu. Pas kebal. Ya ini sih gue nggak minta. Gue minta dan ya alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah gue salah gunakan. Kayak gitu kan. Tapi gue coba nanya-nanya lah sama orang. Rata-rata yang mencoba buat berinteraksi terakhir ya. Setelah dia coba mau kayak lu pergi deh sana gitu kan, jangan di gua gitu kan. Si orang yang nyembuhinya rata-rata linglung. Soalnya terakhir gua ketemu dia nggak kenal sama gua. Bentar. Jadi dia malah dia yang kena. Jadi kayak gua nih, lu yang gua nyembuhin gua. Kan kenal nih kita. Iya. Setelah beberapa minggu gua gak ketemu, tapi pas gue ketemu sama dia nggak sengaja gitu lah, ketemu entah itu di jalan, di supermarket apa gimana, gue menegur lu nih, Pak Dedi, gimana siapa? Lu nanya, lu siapa? Oh, lah case-nya kayak si Jawa waktu itu. Kalau si Jawa kan dia lebih ke linglung diri dia ini siapa? Tapi dia tahu lu. Dia tahu gue. Kalau ini dia nggak kenal gue. Kayak di lupa. Iya, kayak lu siapa? Terus dia nanya, ini siapa? Lah banyak jadinya. Aku jadi gitu. Iya. Lebih baik nggak usah nyembuhin. Nah, makanya gue pikir kayak ya udahlah nggak usah deh. Jadi malah gue ngerasa kasih sama dia kayak ya mungkin karena gue juga, tapi belum tentu gue juga, karena kan udah lama nggak ketemu. Iya benar. Kayak gitu. Tapi gue berhubung gue pernah ditanganin sama dia, gue berpikirnya
jangan kan kamu juga ya, jadi gitu. Masih ada rasa kayak bersalah sebenarnya, tapi ya belum tentu gue juga kan sebenarnya. Bisa jadi dia habis gue ke orang lain lagi kan kita nggak tahu kayak gitu ya. Tapi intinya sih ya kalau lu merasa apa ya? Kalau gue bilang sih kalau lu merasa yang bahaya itu adalah lu merasa lu lebih hebat dari yang orang lu sembuhin. Paham gak lu? Nah itu lu bahaya tuh. Kayak gitu. Lu nganggap ya orang pintar itu ya masih lebih hebat lu kan. gitu. Ternyata kan ya berbalik akhirnya ke dia. Kayak gitu. Gue tuh selalu mikir secara rasional aja, logika aja. Kayak gitu. Nah, ya mungkin pelajaran juga lah kayak gitu ya, paling parah tuh di Curug itu. Nah akhirnya si orang pinter ini yang balik lagi ke Banten, si orang pinter ini udah selesai lah semuanya, si cewek tersebut tuh ya kesana lah bahasanya, kesana. Cuman ada satu pesan nih dia buat gua sama ya mungkin buat semuanya lah ya, buat semuanya tuh bahwa kalau lu beda tempat, minimal lu tahu dulu sejarah tempat itu pertama. Yang kedua, lebih ke jaga perilaku bahasa lu gitu kan, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah minimal lu cicipin apa yang udah disuguhin sebelum lu pulang, walaupun ada racunnya. Paham kan maksud gue? Ya lu tahu nih minumannya ada racunnya. Buat ngehargain lu, gue minimal minum walaupun dikit. Ya setetes lah. Iya. Kayak gitu. Gitu sih kayak pesannya, dan sampai detik ini gue rasa ketika gue masukin wilayah Banten, dia masih senang ngajak gue main. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang sih enggak. Cuman gue kalau ke wilayah sana tuh kayak digampangin, paham gak sih lu? Paham. Digampangin kayak, gila gue jarak dari sini ke sini misalnya 1 jam gitu. Kayak bener sih, yang harusnya macet jadi lancar, yang harusnya kata orang-orang di sono tuh rawan begal, lawan apa ya alhamdulillah mah gue enggak, biasa aja sampai gue kadang masuk hutan di sana, masih banyak hutan ya. Jadi kayak ada jalan tapi lu kiri kanannya tuh masih hutan kayak gitu kan. Biasa aja kayak gitu. Nah berarti dia itu sama aja kayak yang jagain lu lagi dong. Sebenarnya sih kan lu udah ada yang jaga ini. Iya. Mungkin udah akur. Udah CS ya. Ada 2. Udah CS. Wah, duo nih sekarang. Udah CS. Tapi kayak gitu. Tapi ini lagi lo aja. Enggak. Cuman nggak enaknya. Ini baru kemarin gue ngalamin. Nggak enaknya adalah ketika gue nggak tahu ya ada pantangan apa enggak sebenarnya. Ini udah selesai dari yang si Banten ya. Nah ini buat ke diri gue sendiri. Gue nggak tahu sebenarnya ada pantangan apa enggak dengan makhluk tersebut ya. Tapi ketika ya gue ngerasa ada yang salah nih sama gue. Gue ngerasa, lu boleh tanya keluarga gue sakit 2 bulan gak sembuh. Sakit apa? Sakit menurut orang itu demam, menurut orang itu masuk angin, tapi 2 bulan gak sembuh. 2 bulan loh. Suara gue hilang. Lu dirawat? Bukan dirawat lagi, masuk ke lab. Lu masuk ke lab. Jadi tuh kayak lu dibikin sembuh, sehari 2 hari lu jadi sakit lagi. Kayak gitu. Nah sampai terakhir gue dimimpiin sama yang punya piaraan ini, nenek gue lah, kayak lu ada yang salah, makanya dia marahnya dia adalah lu sakit. Udah cuma rasanya kayak udah lalu jadi baik-baik aja, jangan aneh-aneh kayak gitu, sambil ngelus-ngelus piaraannya. Piaraannya dilus-lus sama nenek gue. Nah terus gue ngomong tuh sama keluarga gue, pantesan saking gak sembuh-sembuh, sampai gue beli obat paling mahal seumur hidup gue tuh pernah gue beli beberapa bulan terakhir tuh. Obat paling mahal seumur hidup gue ya, itu baru itu gue beli sembuh kagak.
nggak sembuh. Tapi akhirnya sembuhnya Nah gimana? akhirnya sembuhnya tuh kayak lebih banyak diem gue akhirnya. Gue diem kayak lebih kayak ke udah bodo amat lah masalah-masalah kayak lu misalnya kayak contoh nih, bang mau ikut nongkrong sini nggak? Oh enggak, gue di rumah dulu deh. Kayak gitu. Gue mau di rumah aja. Nah itu karena pesannya dia adalah gue nggak akan sembuh, lu mau diobatin apapun gue nggak akan sembuh. Ini akan sembuh sendiri ketika lu sadar kesalahan lo apa. Kayak gitu. Ini akan sembuh kalau lu sadar kesalahan lo, padahal lu sembuh gue. Akhirnya lu sadar kesalahan lu apa? Enggak. Bentar, tadi kan lu bilang lu akan sembuh kalau lu akan menyadari kesalahan lu apa. Iya betul. Tapi ini lu sembuh. Sembuh. Tapi lu nggak tahu kesalahannya apa. Bayarin sedekah. Iya seriusan. Iya bayarin itu sedekah. benar. Beneran. Gue sampai apa ya? Ya bukannya sombong ya. Gue kemarin tuh gue ngeluarin puluhan juta buat bagi-bagi orang. Gue dalam bentuk sembako ya. Ya gitu. Nah, setelah itu beberapa ringan tuh. Sakit itu jadi ringan. Ya sampai sekarang sembuh. Kayak gitu. Ya walaupun masih ada bekas-bekas ini masih suara serak gitu lah. Kayak gitu. Untungnya ya masih. Gue masuk lab nggak sembuh. Obat sampai hampir 1 juta nggak sembuh anjing. Ya dimimpiin akhirnya gue. Sama Mbak itu. Mbak itu Bukan sama nenek gue dimimpiin. Oh, nenek lu. Kayak lu mau berobat gimana pun nggak sembuh. Gitu coy. Gitu. Nah gue pun baru tahu waktu kita kerja bareng aja gue nggak tahu. Seriusan waktu kita kerja bareng aja gue nggak tahu ternyata gue ada yang jagain. Nah gue baru tahu pas kejadian di Curug itu di orang pintar itu. Kayak gitu tuh baru tahu gue kayak pantas. Selama ini tuh gue kayak main kesini santai, main kesana santai, oh pantasan. Jadi jiwanya itu kayak udah kayak orang kayak lu nih, udah lu maju aja ada gue ini kayak gitu. Nah itu jadi gue kalau ya mungkin lu tahu gue lah kayak kesana ayo sini ayo gitu. Sampai lu dikeroyok aja ayo. Kayak gitu. Berarti Nah, emang situ. yang dari Curug itu juga sekarang ngikutin ke lu. Enggak, dia tetap jaga Banten coy. Dia tetap jaga Banten. Oh, jadi dia di wilayahnya aja ya. Tetap jaga Banten. Kalau dia kayak gitu. Dan rata-rata memang di sana tuh masih kental lah sama kayak gitu. Masih ada yang begitu-gitu di sana tuh. Cuman ya gue balik lagi. Kalau dari sisi logika gue, sejujurnya tuh gue kurang percaya sama mistis sejujurnya menurut logika gue. Tapi kalau secara ilmu mistisnya atau kebatinan lah bahasa gue ya, itu memang ada sebab akibat coy. Karena kan lu berbicara tentang alam, lu ngerusak alam, ya lu bakal kena musibah. Banjir, longsor, gempa, ya kan. Nah, itu mungkin kebalikan dari itu. Kita ngerusak alam yang kita rusak dikencengin tuh masih jauh kan. Rusak kan tuh. Iya. Yang harus kita nggak tahu kan itu sumber airnya bisa jadi dibawa buat orang minum. Iya kan. Dirusak kalau dicemarin kan rusak ya. Bahkan kan itu satu ini ya. Dicemarin sama dia gara-gara kencing dia kan. Nah itu kan ngerusak. Kayak gitu. Nah, kita nggak tahu yang ngejagain siapa. Kayak gitu. Nah mungkin yang ngejagainnya nggak seneng sama dia gitu kan. Nah itu sih salah satu yang harusnya ini menurut gue tuh kayak ini rahasia gue juga sebenarnya kayak gitu. Cuman maksud gue tuh kayak ya jadi kalau gue susah mati lu yang tahu nih rahasia gue. Semua penonton juga tahu dong. Bukan gua aja. Gitu. Karena kan ada tuh orang pasang susuk matinya susah. Iya kan harus cabut atau gimana gitu kan. Ya kalau yang nyabut masih kalau yang masih hidup, kalau yang udah meninggal susah ya matinya. Tapi lu tahu yang nanam siapa? Enggak coy, itu turunan. Kalau turunan tuh siapa ya gimana ya gue bilang. Kalau turunan itu si piaraannya ini yang memilih gue mau ikut siapa. Milik lu. Apesnya di situ. Apesnya gue itu kenapa ke gue kayak gitu. Padahal keluarga gue banyak, saudara-saudara gue ada. Oh jadi ini tuh only ke lu. Larinya malah ke gue. Yang lain? Enggak. Gitu. Tapi ada beruntungnya ya. Jadi jujur ya. Terkadang orang yang dipilih ya, gue bisa bilang gue dipilih
bukan gue memilih, tapi gue dipilih sama si piaraan ini. Beruntungnya di gue adalah ya alhamdulillah, apapun yang gue kerjakan, apapun yang gue lakukan itu lancar. Ya bisa dibilang nggak ada hambatan kayak gitu ya, walaupun ada dikit tapi menurut gue itu kategorinya masih lancar. Kayak contoh nih, kayak Dad, lu dorong mobilnya dari sini misalnya ke Monas, logika lu nggak akan nyampe. Oh gila, berat coy, panas, tapi lu belum lakuin kan. Belum. Nah ketika lu lakuin kan lu nggak tahu siapa yang bantuin lu, iya kan. Nah itu yang terjadi sama gue. Ketika orang berpikir, wah berat di sono mah, wah begini di sono mah, gue bisa. Kayak gitu. Itu sih yang maksud itu, beruntungnya mungkin gue di situ. Kayak gitu. Nah yang gue pikir kalau bicara kenapa harus ke gue, nah itu yang masih gue bingung. Lu nggak nanya ke keluarga lu? Enggak. Mereka tahu gak sih tapi lu ada ini? Baru tahu setelah gue diobatin sama orang pintar itu, dan baru tahu setelah yang gue pas gue lagi sakit, kan ada tukang urut tapi bisa lah bahasa gue, dia bisa ngurut tapi bisa interaksi juga. Itu baru tahu juga orang tua gue, dan orang tua gue emang udah tahu bahwa ini mah turunan, karena nenek gue dulu gitu punya itu. Jadi turunan dari nenek Gue kayak gitu. Jadi yang gue bingung, yang rajin ibadah, rajin sholat gitu lah, ada lebih bagus dari gue. Kayak gitu, lebih bagus dari gue kayak gitu. Cuman kenapa milihnya gue nggak tahu. Tapi sejauh ini sih ya mungkin lebih dia tuh lebih milih kayak orang yang netral. Menurut gua lebih milih orang yang netral, bahwa ketika ada keluar saudara lu yang hidupnya lebih mapan, ada saudara lu yang hidupnya lebih susah, lalu di tengah-tengahnya nih lu bisa nyatu ini, yang dia nggak sombong, dia nggak minder, jadi bisa akur kayak gitu. Karena sejujurnya gue pernah, ya ini sih keluarga gue ya pernah bilang tuh kayak lebih ke kita semua sama lah kayak gitu, nggak ada si A si B kayak misi itu nggak ada. Cuman ya kalau lu berpandang kayak gitu, ketika lu susah atau ketika lu bukan susah ya, ketika lu butuh bantuan, jangan harap kaki gue menapak ke depan. Kalau lu selalu ngomong kayak gitu, iya dong kan, ya lu posisi seneng atau kaya sekarang, giliran kita nggak tahu minggu besok bisa jadi rumah lu kebakaran, jadi miskin loh. Iya kan? Iya benar. Kayak gitu coy. Nah jadi gue rasa tuh dia milih yang netral, feeling gue aja, karena gue semuanya itu berdasarkan logika gue. Mungkin juga ada salah satu yang seru ini 6 bulan yang lalu lah kayaknya. Iya kurang lebih 6 bulan yang lalu. Itu gue main ke Green Canyon. Tahu nggak lu Green Canyon? Daerah mana sih yang lupa? Green Canyon tuh Tasik. Oh Tasik ya. Sukabumi Solo gitu, mau Tasik tuh. Nah Green Canyon itu gue ngelewatin jembatan kayu. Posisinya emang lagi rafting, body rafting. Cuman kalau rafting kan naik perahu, ini body rafting nyebur. Rafting orang menyeram. Iya, nyebur. Kita coba pakai pelampung. Ada jembatan kayu. Kayu ya. Ini dilewatin banyak orang nih, aman. Sampai terakhir tuh ada guide-nya kan jalan duluan depan gue. Dia ngelewatin tuh kayu itu, nginjek kayu itu, aman. Gue berpikir gue posisi paling belakang. Santai gue paling belakang, karena gue berpikir gue bisa berenang. Kalau gue bisa berenang ini jadi aman lah. Gue injak tuh kayu, jebor gue ke bawah. Lu tau bawahnya apa? Curug kecil. Badan gue udah masuk setengahnya bukan setengah ini ya, tapi posisi gue miring begini. Ini setengah udah tenggelam, setengah lagi gue begini. Untung nggak ini ya. Tahu nggak bisa selamat kenapa? Posisi gue udah paling akhir. Bener kan? Posisi gue udah terakhir, gue kecebur begitu, yang depan udah jalan. Gue nggak tahu, di luar dugaan. Ya mungkin ini balik lagi ke apa ya?
ke si yang ngejagain ya atau masih dikasih hidup kali. Ada temen gue datang nanya, lu ngapain di situ? Lu sempat kepikiran nggak ada temen lu ternyata di belakang, tapi lu nggak lihat dia di belakang lu? Karena kan gue berpikir gue terakhir, berarti belakang gue nggak ada orang kan? Nggak ada. Tapi pas lu nyebur ada dia, lu ngapain di situ? Itu ya apa? Temen gue. Lalu tapi Yang gue berpikir dia di depan coy. oh, Tiba-tiba di belakang. Iya, jadi Iya, kan? kayak lu ngerasa diri lu udah paling terakhir. Iya. Emang udah paling belakang. Padahal ternyata Ada dia. Nah gue nggak tahu dia datang dari mana, gue juga nggak tahu. Tahu dia nongol. Lu ngapain di situ? Coy. buset. Posisi gue udah miring. Ini setengah udah tenggelam. Udah begini gue. Dia nanya. Tapi kalau untungnya sih ada temen lo itu. Untungnya, walaupun gue udah sampai detik ini, gue masih bingung kok dia bisa di belakang gue. Tapi kalau gue tanya dia cuma cengenges doang, kayak gitu. Bingung kan lu? Dan gue rasa dia juga nggak paham nih apa yang gue maksud, temen gue. Nah pertanyaannya itu temen gue bukan. Nah, iya. Itu kan, karena pas gue tanya, Kai, makasih ya, lu udah nyelamatin nyawa gue utang nyawa sama lu. Apaan sih lu? Orang begitu gue nggak nolongin apa-apa. Bisa Bingung, jadi. sampai detik ini gue masih bingung itu Karena siapa. kan dia kan nyengir doang ya. Pas gue tanya dia nyengir doang. Jaga lu. Nah, ditolongin tuh, ditarik. Alhamdulillah ketarik gue. Karena pas gue tanya yang depan gue nih, si gue sama yang depan-depannya nggak tahu gue kecebur. Oh maaf bang, saya nggak tahu. Kayak gitu. Jatuhnya di situ, saya ketarik ke dalam gue gituin kan. Terus si gue malah bilang, ya kalaupun ketarik ke dalam pasti nongol lagi. Maksudnya itu narik dalam terus nongol gitu kan, karena kan gue pakai pelampung nggak mungkin ini kan. Kecuali lu kejepit batu, bisa jadi tenggelam. Terus gue tanya, kalau kecebur situ nongolnya di mana? Nah itu yang kita nggak tahu. Oh brengsek emang. Iya kan, nongol, tapi kita nggak tahu nongol di mana. Oh brengsek emang. Kayak gitu. Nah itu 6 bulan lalu tuh gue lakuin. Si gue nginjek kayu aman, gue injek gue kecebur. Gue kecebur. Ditambah posisi gue udah paling akhir. Posisi gue paling akhir. Tapi ternyata ada teman. Tiba-tiba ada teman gue dengan apa ya? Dengan entengnya, maksudnya nggak panik lah, nggak panik. Si ini ketemu gini enggak. Dengan entengnya dia cuma nanya, lu ngapain di situ? Harusnya kan kalau orang normal panik kan, woi tolongin dia kecelang gitu kan, dia tenggelam gimana kek. Narik gue nggak seenteng yang lu kira coy. Iya. Ditambah lagi itu arus kan. Jadi sendiri narik. Terus pas sampai ke titik aman lah ya, ke titik aman tuh kayak tempat istirahat. Gue gitu kayak, makasih ya lu nyelamatin nyawa gue. Gitu jawabannya. Apaan sih? Orang gue yang nggak nolongin apa-apa, tapi ketawa-tawa gitu. Sampai detik ini pun. Sampai detik ini pun kalau gue tanya, kagak, yang sering nolongin gue tuh lu. Bahasa dia selalu gitu. Ya jadi maksud gue tuh kayak banyak ada beberapa yang memang gue kayak ngerasa dijagain lah. Kayak gitu. Intinya begitu ya dari cerita. Dan gitu, cuman ya maksud gue balik lagi kan. Lagi-lagi gue selalu terjadi di luar atau di alam. Itu kan alam kan. Benar. Kayak gitu. Karena memang sebelum itu gue dalam hati ngomong, capek amat ya begini ya. Karena kan buat nyebur ke sungai itu gue dari atas turun coy. Turunnya jalan kaki masalahnya. Kayak lu lagi naik gunung aja lah, turun gunung. Nah, itu jalan kaki. Nah pas jalan kaki itu gue ngeluh emang, capek banget ya begini ya, apa gue naik lagi ya ke atas ya gitu. Nah pas nyebur oh ternyata cuma nyanyut gitu doang. Gue ngomong gitu dalam hati cuman. Jadi kan gue ngeliat temen gue pada nyebur, terus sekarang pakai pelampung, pas nyebur ngambang gitu kan, pas nyebur ngambang nganyut lah, ngikutin arus doang kan, kayak gitu. Nah, ternyata pas gue nyebur ada satu sisi di mana gue harus nyebrangin jembatan kayu itu, patah kayunya. Dan itu akhirnya yang lo ditolong Iya. sama temen lo, yang lo bakalan lu nggak tahu juga dia bakal nolong gitu ya, karena lo terakhir di situ ya. Betul, karena posisi gue tuh kayak gue harus keluar sendiri. Gue sempat berpikir gue harus keluar sendiri karena
gue orang terakhir. Toto nongol, datang sumpah deh, nggak panik. Kayak gimana ya? Lu jatuh, terus lu cuma ngeliat, lu kenapa dia jatuh di situ? Kayak gitu. Iya. Itu kan jatuh, kalau lu jatuh kepleset mungkin wajar. Ini kesedot arus coy. Kesedot arus cuma dia lu ngapain di situ? Mungkin dia kayak ngasih peringatan bahwa lu ngapain sih mikir-mikir kayak gitu? Nantang alam kayak gitu kan. Kayak gitu gue mikir, oh itu bisa jadi masuk situ. Tapi gue mikir secara logikanya. Mungkin gue nggak lihat dia lagi di belakang, atau dia lagi kealingan batu, bisa jadi. Tapi yang gue benar-benar ingat adalah dia bukan tipe orang yang senang di paling belakang kalau jalan gitu. Gue tipe orang kayak gitu. Gue kan selalu ngamatin kayak contoh kayak lu nih ditinggal sendiri, berapa lama lu bisa jalan sendiri kayak gitu. Nah tuh gue selalu ngamatin kayak gitu. Nah dia bukan tipe orang yang senang sendiri, enggak. Logikanya kan paling belakang berarti di jalan sendirian. Posisinya gue aja lagi ngobrol sama duetnya. Dan memang itu paling belakang. Duet itu biasanya ada di belakang. Iya, di belakang. Jadi kalau lu ikut outing tuh dalam perjalanan ya, sebuah perjalanan outing, entah itu rafting, entah itu naik gunung, depan duet, tengah, sama belakang. Nah itu yang kejadian. Depan, tengah, belakang. Belakangnya itu udah posisi gua bener. Nggak mungkin dong duet ini ninggalin di belakangnya lagi. Iya, nggak mungkin. Nah posisinya adalah gua memang suruh si duet itu jalan duluan aja. Gak apa-apa, saya di belakang abang kok. Gua ngomong gitu. Tiba-tiba ada dia di belakangnya lagi. Kayak gitu kan aneh. Saya nggak percaya ya kayak gitu. Ya sejujurnya sama, yang gue alamin pun sama kayak dia bukan ya. Cuman ya gue berpikir kayak iya lah, ya udah mungkin masih selamat. Bener. Nah itu masalahnya kalau gue nyampe kesedot, gue nggak tahu timbul bener karena pakai pelampung. Bisa jadi timbul di surga kan aneh. Iya kan kayak gitu. Oke, kalau gitu. Ya gitu aja lah mungkin dari gue, ya banyak pelajaran lah. Intinya begitulah guys ya. Jadi yang diceritain Bang Eri itu lebih ke kita harus jangan ibaratnya kayak jangan melawan alam ya, bener ya? Iya, pertama itu jangan melawan alam, sama jangan berpikir lu lebih hebat dari orang yang ada di sekitar lu. Iya, harus menghargai semuanya ya, dari tradisi ya. Walaupun lu orang kaya, walaupun lu punya semuanya, ya tetap harus saling hargai. Iya, jangan kencing di air juga ya. Tapi emang kita nggak tahu gimana siapa. Iya benar. Bisa jadi lu lagi nuangin botol gitu kan, minum lu. Kayaknya udah sepet ya gitu. Oke, itu sih. Thank you banget Bang Eri udah hadir di Seremboy. Oke. Dan semoga sukses terus buat lu, buat Amin. kalian semua kerjaan lu, Amin. lancar terus semuanya ya. Amin. Oke, guys, itu dia sedikit dari cerita Bang Eri yang udah kita dengerin dari real story ya Bang ya. Jadi ini juga for first time ya. Jadi Iya, legal ya. cerita Jadi di kita doang nih dia bercerita soal cerita ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe kita Sermoy, dan follow IG kita di sermoy_official, di TikTok ada, di Instagram juga ada. Oh ya Bang Eri, sebelumnya ini gua ada gift dari pihak Sermoy. Tolong dong diambilin. Oh, masalah Lamborghini kan? Oke, ini ada gift dari kita Bang, untuk lu bisa ngopi atau lu bisa teh ya kan. Oh, thank you banget nih. Kenangan dari Sermoy. Wah, keren nih. Ya ini tersedia di minimarket terdekat. Ya silakan. Bisa Tapi di order khusus- online ya. Ini khusus member ya, member Pokoknya- atau apa? Subscriber. Narasumber yang mau datang nih biar dapat Subscriber. kelas dari kita ya untuk kalian. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bang Eri. Iya. Sukses terus dimanapun Iya. berada. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.